Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Omniscient Reader The Prophet. Film ini akan mengisahkan tentang sekelompok orang yang bertahan hidup dari kiamat bumi. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di awal film, diperlihatkan seorang pria bernama Kim Dokja yang merupakan penyuka cerita novel. Sejak duduk di bangku SMA, Dokja selalu membaca novel yang berjudul 3 Cara Bertahan Saat Kiamat. 그렇게 세상이 멸망해 가는 가운데 Novel itu mengisahkan tentang sekelompok orang yang harus menyelesaikan skenario dari sekumpulan makhluk agung agar bisa selamat dari kiamat. Tak hanya itu, mereka juga harus menghadapi berbagai monster yang sangat ganas. 부러웠거든요. 백과 괴수들과의 싸움에서도 Seiring berjalannya waktu, novel itu mulai sepi pembaca dan hanya tersisa Dokja yang terus membacanya secara berulang. Dokja menyukai karakter utama di novel itu yang bernama Jungyo. Meski Dokja sudah bekerja, ia masih terus membaca novel itu di waktu luangnya. Suatu hari, Dokja memberanikan dirinya untuk menghubungi pemilik novel. Ia tak puas dengan akhir cerita dari novel itu yang berakhir menyedihkan. 계약입니다. Ending cerita itu berisi bahwa hanya Jungyo yang bertahan hidup hingga akhir. Ending cerita yang diinginkan oleh Dokja yaitu Jungyo yang seharusnya bisa bertahan hingga akhir bersama teman-temannya. Setelah mengirim pesan itu, Dokja mulai naik ke dalam kereta dan menunjukkan raut wajah sedih. Ternyata, kontrak kerja dari Dokja tak diperpanjang oleh bosnya. Dokja lalu bertemu dengan teman kantornya yang bernama Sanga yang juga tak diperpanjang kontraknya. Mereka berdua pun lalu saling mengobrol hingga datang seorang pria bernama Tuan Han yang merupakan seorang manajer di perusahaan. Tuan Han lalu mencoba mengajak Sanga untuk makan bersama namun langsung ditolak oleh Sanga. Tak lama kemudian, Dokja mendapatkan balasan dari penulis novel yang tertulis apabila Dokja tak menyukai akhir ceritanya, maka tulislah akhir cerita yang ia inginkan dan tunjukkan kepadaku. Belum sempat membalasnya, kereta tiba-tiba berhenti secara mendadak dan muncul sebuah boneka bernama Dokaibi yang menjelaskan bahwa kiamat sedang terjadi. Semua penumpang pun langsung merasa marah dan menyuruh Dokaibi untuk menghentikan omong kosong. 조용히들 하시고 일단 지금부터 Seorang penumpang yang melakukan protes berlebihan pun langsung dibunuh oleh Dokaibi karena tak mau mendengarkan penjelasannya. Dokaibi lalu mengatakan bahwa dia diutus oleh sekumpulan makhluk agung di luar angkasa untuk menunjukkan cara bertahan dari kiamat. Sekumpulan makhluk agung ini disebut sebagai konstelasi. Dokaibi lalu mengatakan apabila mereka ingin selamat, maka mereka harus menyelesaikan skenario yang pertama dengan membunuh satu organisme hidup dalam 10 menit. Sebagai imbalannya, mereka akan mendapatkan 300 poin. Dokja pun seketika langsung menyadari bahwa kejadian ini sama halnya seperti di dalam cerita novel. Ia pun mulai berpikir bahwa novel yang ia baca bukan hanya sekedar novel, melainkan kejadian yang terjadi di masa depan. Semua orang pun langsung saling membunuh karena berpikir jika organisme hidup adalah manusia itu sendiri. Di gerbong depan, Dokja dikejutkan dengan kehadiran Jungyo yang merupakan karakter utama di dalam novel. Ia pun kini semakin yakin jika novel yang ia baca memang kejadian yang akan datang.
하나 이상의 생명체. Di saat semua orang saling sibuk untuk membunuh satu sama lain, Dokja mengambil sekotak rumah semut dan berniat membagikannya kepada semua orang. Dokja berpikir bahwa hewan juga termasuk organisme hidup. Namun, semua orang tak ada yang peduli dengan Dokja. Dokja lalu membunuh satu semut dan mendapatkan 300 poin. Setelah itu, barulah semua orang mulai mendengarkan ucapan dari Dokja. 보시면 정확히는 1인당 Dokja lalu berniat membagikan semut itu satu persatu kepada semua orang. Namun, melihat waktu yang mulai menipis, mereka semua pun saling berebut satu sama lain. Dokja lalu berpikir bahwa manusia memang makhluk serakah sesuai yang dijelaskan di dalam novel. Di saat semua orang saling berebut semut, Dokja malah melihat seorang pria yang masih memukuli orang lain. Ia pun mulai teringat dengan karakter orang itu di dalam novel yang bernama Namwon. Dokja mencoba menawarkan semut kepada Namwon, namun dia menolaknya. Dokja mulai teringat bahwa Namwon adalah karakter yang keras kepala dan tak mau diatur. Dengan terpaksa, Dokja langsung mengejarnya dengan membeli kemampuan super dari koin yang dimilikinya. 근력에 300코인을 투자. Namun, Namwon terlalu kuat karena dia juga termasuk karakter utama seperti apa yang ada di dalam novel. Tak jauh dari sana, Dokja menemukan sebotol telur semut dan langsung membunuhnya semua. Seketika, Dokja pun langsung kebanjiran koin. 전차를 사냥했습니다. 보상으로 3. Dokja langsung meningkatkan kemampuannya ke level atas dan mencoba mengejar Namwon kembali. Kini, waktu yang tersisa tinggal beberapa detik lagi. Namwon lalu mengalihkan perhatiannya kepada lansia sebelumnya dan kembali mengejarnya. Namun, Dokja langsung melindungi lansia itu. Saat waktu sudah habis, beberapa orang pun langsung tewas termasuk Namwon. Dokja telah mengubah takdir dari Namwon yang seharusnya bisa bertahan hingga skenario terakhir. Setelah skenario pertama sudah selesai, semua orang pun mendapatkan sponsor berupa kemampuan yang berbeda-beda dari konstelasi. 뭐 개미를 활용하는 것도 노릇. 당신의 활약에 Tak lama kemudian, sebuah monster laut langsung menyerang mereka semua. Dokja lalu mengajak semua orang untuk keluar dari kereta. Namun, pintu kereta malah terkunci dan tak bisa dibuka. Dari suatu arah, muncullah seorang tentara bernama Yonsong yang berusaha membuka pintu kereta. Dokja mulai teringat di dalam novel bahwa Yonsong adalah karakter yang mendapatkan sponsor berupa kekuatan otot yang cukup kuat. Setelah pintu kereta sudah terbuka, semua orang pun mulai keluar dari kereta. Ketika Dokja akan keluar, ia melihat seorang bocil yang ketakutan yang bernama Gilyong yang masih ada di dalam kereta. Dokja pun lalu membawa Gilyong bersamanya untuk keluar dari kereta. Di skenario selanjutnya, mereka harus menyeberangi jembatan yang terputus apabila ingin selamat. Dari arah belakang, orang-orang yang sudah tewas pun tiba-tiba bangkit dan menyerang semua orang. Sanga yang memiliki kemampuan membuat jaring laba-laba pun lalu membuat jalan alternatif di jembatan yang terputus. Sanga lalu mengajak semua orang untuk melewati jembatan itu dan menyelesaikan skenario yang kedua. Saat akan kembali melanjutkan perjalanan, Dokja melihat Jungyo yang memiliki kemampuan di atas rata-rata yang bertarung dengan santai. Dokja lalu berniat mendatangi Jungyo untuk menjelaskan kejadian yang akan terjadi di masa depan. 만약
Dokja mengatakan bahwa di masa depan, Jungyok akan tewas di skenario terakhir saat melindungi rekan timnya ketika melawan monster naga. Namun, semua itu akan sia-sia sebab dunia akan berakhir sepenuhnya ketika Jungyok telah tewas. Dokja juga mengatakan bahwa Jungyok lalu kembali ke masa lalu dan memulai semuanya dari awal. Meski Jungyok di kesempatan kedua bisa menyelesaikan semua skenario, teman-teman dari Jungyok akan tewas semua. Dokja tak ingin hal itu terjadi. Ia menginginkan agar Jungyok dan rekan timnya bisa selamat hingga skenario terakhir. Jungyok pun merasa tak percaya dan langsung menjatuhkan Dokja dari jembatan. Kemudian, Dokja langsung dimakan oleh monster laut yang sudah menunggunya di bawah. Ketika berada di dalam perut monster laut, Dokja mencoba memanggil Dokaibi untuk bertanya. Dokja lalu bertanya kepada Dokaibi bahwa siaran langsungnya pasti sedang ditonton oleh banyak makhluk agung dan mendapatkan banyak keuntungan. Dokaibi pun langsung terkejut dan bertanya bagaimana Dokja bisa tahu. Dokja mengetahui semua itu sebab skenario ini sama halnya seperti di dalam novel. Dokja lalu menawarkan kesepakatan kepada Dokaibi bahwa dia akan terus berjuang apabila Dokaibi mau membagi keuntungan salurannya. Nantinya, keuntungan itu akan dikonversi oleh Dokja dalam bentuk koin. Karena para konstelasi banyak yang penasaran dengan karakter dari Dokja, Dokaibi pun langsung menyetujuinya. Dokja lalu menggunakan koin yang tersisa untuk membeli paku besi dan menusuk perut dari monster laut. 위에 분출구를 가시로 모두 Setelah berjuang cukup keras, Dokja pun akhirnya berhasil membunuh monster laut dan bergegas keluar dari sana. Dokja lalu berhasil tiba di permukaan dan langsung bergegas mencari makanan sebab ia yang merasa sangat lapar. Dokja lalu pergi ke supermarket dan mencari makanan di sana. Di sebuah ruangan, Dokja melihat seorang wanita yang tertunduk lemas dan ada monster belalang di sana. Ia pun lalu membawa wanita itu untuk menuju ke tempat yang aman. Ketika berhasil lolos dari monster belalang, Dokja mulai teringat di dalam novel bahwa wanita itu bernama Huwon yang seharusnya telah tewas di supermarket seperti cerita di dalam novel. Namun, Dokja telah merubah takdir dari Huwon dengan menyelamatkan nyawanya. Tak lama kemudian, muncullah sekelompok orang yang berniat membunuh Huwon. Pemimpin kelompok itu yang bernama Inho pun menyuruh Dokja untuk minggir. Namun, Dokja langsung mengejar mereka semua dengan membeli berbagai kemampuan dengan koin yang tersisa. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pria bernama Cholsu yang memimpin di tempat itu. Cholsu lalu meminta maaf karena bawahannya yang mencoba mengejar Dokja. Tak lama dari itu, muncullah sanga bernama Yonson dan juga Gilyong yang langsung menemui Dokja. Dokja lalu berkumpul dengan penyintas lain yang juga masih hidup. Di skenario ini, Dokja mencoba mengingat bahwa mereka harus menemukan seorang monster untuk menyelesaikan skenario. Apabila tak berhasil, maka poin mereka akan dipotong 300. Orang-orang yang tak memiliki koin akan langsung tewas seketika. Dokja lalu didatangi oleh sekumpulan orang yang kehabisan koin yang kemudian meminta koin kepadanya. Orang-orang itu bertanya kepada Dokja mengapa dia menyimpan koin hasil buruannya dan tak memperdulikan orang lain. Dokja pun lalu menjawab bahwa koinnya ini tak akan cukup jika dibagikan kepada mereka semua. Namun, Dokja langsung bertanya balik tentang bagaimana mereka bisa tahu jika ia memiliki banyak koin. Dokja kemudian teringat bahwa monster di skenario ini mencoba memanipulasi banyak orang. Cholsu yang merupakan pemimpin di tempat itu pun lalu memohon agar Dokja memberikan sedikit poinnya ke beberapa orang. Namun, Dokja langsung menolak dan mulai mencurigai Cholsu bahwa dia adalah monsternya. 제가 사람을 잘못 봤네요. Dokja lalu mengajak semua temannya termasuk Huwon untuk melawan bos dari monster yang ada di lorong kereta.
Dokja mengatakan apabila mereka bisa membunuh bos monster itu, maka mereka akan mendapatkan hadiah dari konstelasi. Karena jalanan sangat gelap, Gilyong yang memiliki kemampuan memanggil hewan pun langsung memanggil kunang-kunang untuk menerangi jalan. Sialnya, Sanga malah tertangkap oleh pasukan monster dan dibawa ke sebuah tempat. Mereka semua pun lalu melihat bos dari monster yang disebut sebagai monster ilusi. Dokja berusaha mengingatkan teman-temannya bahwa monster ini bisa mengeluarkan kekuatan ilusi untuk menjebak mangsanya pada rasa bersalah. 회장님, 소용없어요. Won yang terjebak di dalam ilusi pun mulai teringat teman-temannya yang dibunuh oleh pasukan dari Cholsu. Pasukan dari Cholsu mengambil koin dari orang lain dengan cara membunuhnya. Beruntungnya, Dokja langsung membebaskan Won dari ilusi tersebut. Yeonjong yang masih melawan monster itu pun juga terjebak di dalam ilusi yang mengingatkannya terhadap pengorbanan temannya ketika sedang berperang. Dokja lalu mengambil keputusan dengan menjual sebagian besar koinnya untuk membeli item langka. Pada akhirnya, monster itu pun berhasil dikalahkan. Mereka semua lalu mengambil bonus dari konstelasi yang diberikan kepada mereka. Anehnya, Dokja mendapatkan bonus berupa pedang yang patah. Ketika akan kembali ke tempat perkumpulan, Dokja mengambil batu ilusi yang kemudian ia simpan di sakunya. 이게 뭐? 알았어요. Teman-teman dari Dokja pun lalu bertanya kepada Dokja mengapa dia bisa tahu kejadian yang akan datang. Siapakah dia sebenarnya? Dokja pun beralasan bahwa dia memiliki kemampuan meramal. Dokja juga menjelaskan bahwa mereka harus melindungi Jungyok. Apabila Jungyok mati, maka dunia ini berakhir. 그럼 이 세계는 끝이죠. 아니 잠깐만. 우리 방금 Sekembalinya mereka ke tempat perkumpulan, Won langsung membunuh Inho yang sebelumnya membunuh teman-temannya. Hal itu pun langsung memancing kemarahan dari Cholsu yang langsung menunjukkan siapa dia sebenarnya. Semua orang pun langsung terkejut sebab monster di skenario ini adalah Cholsu. Won yang diselimuti amarah pun langsung berniat membunuhnya. Namun, Cholsu berhasil meloloskan diri dengan berlari ke lorong kereta. Cholsu lalu berhasil masuk ke distrik lain yang dilindungi oleh portal tak terlihat. Saat waktu hampir habis, terdapat seorang wanita yang langsung menembak Cholsu dari kejauhan. Dokja pun lalu teringat bahwa wanita itu bernama Jiye. 괴수를 무력화하였습니다. 거긴 Karena Dokja dan teman-temannya telah melewati portal, ia pun harus menyelesaikan skenario di distrik dari Jiye. Di distrik itu, semua orang harus bertahan semalaman dari sekumpulan monster yang ganas. Apabila ingin selamat, mereka harus berdiri di kota hijau. Di tempat itu, diperlihatkan seorang kakek tua bernama Tuan Gong yang memberikan jasa perlindungan dengan biaya 5.000 koin per orang. Tuan Gong memiliki kemampuan dengan membuat senjata canggih yang bisa melawan para monster. Seorang pria kaya raya lalu menawarkan uang kertas sejumlah jutaan dolar agar ia juga dilindungi. Tuan Gong pun langsung tertawa dan mengatakan jika uang kertas sudah tak berguna di masa ini. 침입자 Setibanya Dokja di sana, ia pun melihat semua orang yang berebut kota hijau.
Dokja lalu teringat kotak hijau rahasia yang ada di tempat lain. Dokja pun lalu menyuruh teman-temannya untuk merebut kotak hijau yang lainnya. Namun, mereka tak ingin melakukan hal itu dan lebih memilih untuk melawan para monster. Dokja pun dibuat bingung antara ikut bertarung dengan teman-temannya atau tetap diam di kotak hijau. 빨리 들어가야 된다니까. 들어갈 수 있잖아. Pada akhirnya, Dokja pun memutuskan untuk ikut bertarung melawan para monster. Dokja lalu mengatakan kepada ketiga temannya bahwa di ujung lorong ada 3 kotak hijau. Sedangkan dia bersama Gilyong, ia pun langsung pergi ke tempat lain yang tersisa 2 kotak hijau. Setibanya di sana, tempat itu diambil oleh Jungyok dan tersisa 1 kotak. Jungyok lalu mengatakan jika Dokja memang mengetahui masa depan, maka lawanlah para monster tanpa harus berlindung di kotak hijau. Dokja pun lalu menaruh Gilyong di kotak hijau dan memakan batu ilusi yang ada di sakunya. Seketika, Dokja langsung terperangkap di dalam ilusi dan tak bisa diserang oleh para monster. Jungyok pun merasa kagum atas kecerdikan dari Dokja. Dokja memiliki rasa bersalah ketika duduk di bangku SMA. Saat itu, ia dan teman baiknya diadu domba oleh sekelompok pembuli agar berkelahi satu sama lain. Tak diduga, perkelahian itu menyebabkan teman baik dari Dokja harus meninggal. 나갈 수 있어. 언젠가 유중혁. Ternyata, itulah alasan lain dari Dokja menghubungi pemilik novel karena akhir ceritanya yang hampir mirip dengan kisah hidup dari Dokja. Dokja menginginkan akhir yang bahagia dengan melihat teman dari Jungyok tetap hidup hingga akhir cerita. 전 이 결말이 또 제가 하지 못했던 스키고 자빠졌나요? 현재 Ketika kembali tersadar, Dokja merasa terkejut setelah melihat teman-temannya yang tengah babak belur. Ternyata, mereka semua mencoba melawan para monster semalaman untuk melindungi Dokja. Dari situ, Dokja pun mulai sadar bahwa dia tak boleh mengulangi kesalahan yang kedua kalinya dengan melihat teman-temannya meninggal. Dokaibi lalu mengumumkan bahwa kesulitan rintangan akan dinaikkan. Kotak hijau pun hanya disediakan 1 saja. Tak diduga, kotak hijau itu ternyata memilih Tuan Gong. Dokja lalu mendatangi Tuan Gong dan bertanya apakah 100.000 koin sudah cukup untuk membeli kotak itu dan menyewanya untuk melindungi semua orang. Tuan Gong pun lalu tertawa dan mengatakan tak ada orang yang memiliki koin sebanyak itu. 저것도 웬 그지는 있고? 당연히 지그럼 비어. Dokja lalu menyuruh Dokaibi untuk mencairkan bonus kontraknya dalam bentuk koin yang berjumlah 113.000. Ketika kotak hijau itu sudah berada di bawah Dokja, Dokja pun langsung menghancurkannya dan mengatakan bahwa mereka seharusnya bekerja sama untuk melawan para monster. Jika mereka hanya mementingkan egois satu sama lain, maka mereka juga akan tewas seiring berjalannya waktu. Setelah kotak hijau itu sudah hancur, Dokja langsung mendatangi Tuan Gong untuk menepati janjinya. 10만 코인이 전송되었습니다. 야! Saat para monster mulai keluar, semua orang pun bekerja sama untuk melawannya. Tak lama dari itu, muncullah Jungyok yang ikut dalam pertarungan. Jungyok lalu fokus ke musuh terakhir yaitu monster naga. Monster naga itu pun ternyata sangat mudah dilawan oleh Jungyok. Para konstelasi yang tak puas lalu menyuruh Dokaibi untuk meningkatkan kesulitan. Seketika, monster naga itu pun langsung bermutasi menjadi yang lebih ganas. Semua serangan dari Jungyok pun tak ada yang bisa menembus ke monster naga itu. Dokja lalu teringat bahwa mereka harus menghancurkan cangkang besi di dada monster itu lebih dulu. Namun,
yang berhasil menghancurkannya dipastikan tewas. Jungyeok lalu mengorbankan dirinya untuk menghancurkan cangkang besi di monster itu. Jungyeok mengerahkan semua kekuatannya untuk melawan monster naga itu. Benar saja, Jungyeok langsung tewas seperti apa yang dikisahkan di dalam novel. 어떡할래? Dokaibi lalu mengatakan bahwa dunia akan hancur dalam 5 menit karena karakter utama telah tewas. Dokja lalu teringat ketika Jungyeok berhasil membunuh monster itu di kesempatan yang kedua. Dia mendapatkan satu permintaan apa saja yang akan diwujudkan. Dokja pun lalu mengerahkan semua kemampuannya dan mengambil atribut pedangnya yang hanya bisa digunakan satu kali. Ia pun lalu menghancurkan monster naga itu yang sudah tak memiliki cangkang besi untuk berlindung. Benar saja, Dokja diberikan satu permintaan oleh konstelasi. Dokja pun meminta agar Jungyeok dihidupkan kembali. Seketika, dunia pun tak jadi hancur. Dokja lalu merasa senang sebab semua ini telah berakhir. Di bagian post kredit, terdapat Tuan Han yang berlari ketakutan dan mengatakan bahwa mereka sedang menuju kemari. Entah siapa yang dimaksud oleh Tuan Han. Seketika, Dokja pun langsung merasa bingung sebab bagian ini tak ada di dalam novel. Dan kemudian, film pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada film kali ini. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Apabila kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan subscribe dan juga like. Sebab, satu subscribe dan juga like dari kalian akan sangat berharga sekali bagi kemajuan channel ini.